Korupsi sumber terbesar kasus pencucian uang di Indonesia. Sanggupkah Prabowo berantas korupsi? Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan PPATK mencatat angka mengejutkan sepanjang tahun 2024 dari total transaksi mencurigakan senilai Rp1.459 triliun. Sekitar Rp984 triliun terkait dengan tindak pidana korupsi. Temuan ini menjadikan korupsi sebagai sumber terbesar dalam kasus pencucian uang TPPU di Indonesia. Sepanjang tahun 2024, korupsi dominasi transaksi mencurigakan. Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, menekankan bahwa data ini menjadi sinyal kuat bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi prioritas nasional. Ia menegaskan perlunya keseriusan dan konsistensi dalam menutup celah kejahatan keuangan yang sering melibatkan jaringan luas dan aliran dana lintas sektor. Dalam forum Gerakan Nasional APEMBA IPT ke-23, PPATK kembali menegaskan komitmennya untuk menjaga kredibilitas sistem keuangan Indonesia dan terus menelusuri praktik kejahatan terorganisir, mulai dari investasi ilegal, judi online, hingga perdagangan manusia. Sementara, Ketua KPK Komisi Pemberantasan Korupsi, Setio Budianto, menambahkan bahwa kolaborasi antara PPATK dan lembaga penegak hukum lain, seperti KPK adalah kunci dalam membongkar kasus-kasus besar. Masyarakat penggiat anti korupsi memang mengharapkan KPK, kejaksaan, dan kepolisian berkolaborasi secara harmonis dalam memberantas korupsi. Jangan malah dijadikan instrumen oleh para koruptor guna memuluskan pelanggaran hukum, atau penegak hukum malah jadi koruptor atau koruptor diberi hukuman ringan. Melihat temuan ini, maka LSM LIRE, Pelumbung Informasi Rakyat, selaku NGO yang konsisten bergerak dalam pemberantasan korupsi selama 20 tahun, menganggap penting sikap proaktif pemerintahan Prabowo Subianto dalam memberantas korupsi yang telah menggerogoti bangsa Indonesia. Saat ini, melihat kenyataan yang ada, korupsi di mana-mana, mulai eksekutif, legislatif, yudikatif maupun perusahaan BUMN badan usaha milik negara, mulai dari pusat hingga desa. Saat ini, Indonesia bisa dikatakan sudah darurat korupsi. Dengan kondisi ini, menimbulkan pertanyaan kritis dari masyarakat. Sanggupkah Indonesia melawan korupsi? Kesanggupkah pemerintahan Prabowo Subianto mengganyang para koruptor dan menyita hasil jarahan untuk kepentingan rakyat? Sebagai NGO yang memiliki rekam jejak selama 20 tahun, tepat pada HUT Hari Ulang Tahun ke-20, LSM LIRA akan membahas sejauh mana pemerintahan Prabowo Subianto memiliki political will dan goodwill dalam memberantas korupsi sebagaimana janji politiknya. Karena bukan pekerjaan mudah, sebab pelaku korupsi banyak di lingkaran kekuasaannya. Selain itu, beranikah Prabowo terbitkan kebijakan hukum mati bagi koruptor kakap? Presiden LSM LIRA Indonesia, HM Yusuf Rizal secara tegas katakan, jika LSM LIRA tetap menjadi organisasi pro-pemerintah, namun tetap kritis, independen, dan konstruktif, pejabat, birokrat maupun konglomerat, jika melakukan korupsi tetap akan dikritisi LSM LIRA.